Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelompok 3 semester 5, akan menampilkan video simulasi yang berjudul Tampilan Kepustakaan. Pembelajaran simulasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kegiatan pendukung BK dengan dosen pengampu Ibu Susiati MPD Kons. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota kelompok berpartisipasi dalam pengerjaan materi yang berjudul Tampilan Kepustakaan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri Resti Yulianti, yang kedua Giva Afifah Wahyudianti, yang ketiga Hasna Anggi Prakusya, yang keempat Muhammad Riza Fauzan, yang kelima Nurul Hafifah Sabilah, yang keenam Risti Fajar Gianti, dan yang ketujuh ada Sarah Ajahra. Baiklah, sebelum kita memasuki video simulasi, di sini kita akan membahas sedikit tentang penjelasan tampilan pustaka, yaitu adalah suatu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Berbagai uraian, penjelasan, cerita, ide, contoh, dan berbagai macam informasi sebagai hasil budaya manusia tersimpan dalam tampilan kepustakaan yang ada di perpustakaan. Nah, sebagai guru BK, di sini layanan konseling harus memiliki penunjang kegiatan. Seringkali perlu dilengkapi dan diperkuat oleh berbagai bahan yang dapat diambil dari tampilan kepustakaan. Berikut video simulasi dalam layanan bimbingan konseling sebagai kegiatan pendukungnya, yaitu tampilan kepustakaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah yang Maha Esa karena berkat kelimpahan dan kasihnya kita bisa berkumpul bersama hari ini dalam kegiatan bimbingan konseling. Baik, teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, alhamdulillah, berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih nih kepada kalian karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kelompok di hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran, hingga dari Allah sampai akhir, dan semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Di antara kalian, kira-kira ada yang ingin untuk menjadi pemimpin doa? Saya boleh. Boleh, silakan kita bikin doa. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, baiknya kita berdoa dulu, menurut kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih Diva kamu memimpin doa kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semua mendapatkan manfaat dari kegiatan bimbingan konseling pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, baiknya nih, kan kata orang kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi lebih baik kita mengenal dulu agar saling menyayangi. Nanti gimana? Di sini Ibu ingin menjelaskan bagaimana cara untuk perkenalan dirinya, yaitu menggunakan rangkaian nama yang dimulai dari Ibu sendiri. Lalu nanti kalian Ibu tunjuk yang di sebelah Ibu, lalu sebelah Ibu memanggil namanya dan memanggil nama teman-temannya, lalu dilanjutkan ke sebelahnya. Baik, bisa dimengerti teman-teman? Oke, kalau gitu dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan nama Ibu, Ibu Nurul Hafifah Sabilah, kalian bisa manggil dulu. Lalu dilanjutkan dengan sebelah Ibu siapa? Ibu Nurul, Saya Rizky, sebenarnya ada Ibu Nurul, Rizky, saya Sarah, dan juga saya
Princess Diri Masna, di depan saya ada Gundoro, Rizky, Sarah, Hasna, saya Resti, dan juga saya. Gundoro, Rizky, Sarah, Hasna, Resti, dan saya Diva. Oke, jadi saya Gundoro, Rizky, Sarah, Hasna, Resti, dan Diva ya. Oke, baik, kita sudah saling mengenal satu sama lainnya. Dan sekarang saya ingin bertanya nih, kira-kira di sini kalian sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Belum ya? Belum pernah ada yang mendengar atau mengikuti kegiatan kelompok. Ini kita lihat dulu bimbingan kelompok itu seperti apa. Ada yang tahu menurut kalian bimbingan itu apa? saya dulu. Boleh sekarang kita? Bimbingan itu kegiatan yang mendampingi dan lebih visual, menyelesaikan masalahnya, membangun kemampuan dirinya untuk menjadi lebih baik. Baik, bagus sekali. Lalu ada yang ingin menyampaikan lagi pendapatnya? Mengenai bimbingan? Jangan begitu, menurut saya pemberian arahan untuk individu yang digunakan itu menyelesaikan masalah. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat tentang bimbingan. Oke, kalau gitu berarti kita lanjut ya. Di antara kalian di sini ada yang tahu apa arti kelompok itu sendiri? Boleh, silakan Sarah. Jadi kalau menurut saya itu kelompok itu ada beberapa individu yang berkumpul untuk membahas suatu permasalahan. Biasanya itu di dalam kelompok itu ada pemimpinnya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi yang ingin mengutarakan pendapat tentang kelompok. Oke, selanjutnya teman-teman dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita memiliki beberapa fungsi ya. Yang bahwa di harapannya nanti kita dapat teman-teman memahami dan memaknai materi yang akan kita bahas kali ini. Lalu dan berupaya untuk mencari solusi dari apa yang akan kita bahas dari topik kegiatan kita hari ini. Lalu teknisnya sendiri dari kegiatan bimbingan kelompok sendiri itu terus kita diharapkan untuk kalian semua untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kita hari ini. Oke, kemudian dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini kita akan membahas masalah umum ya, masalah yang sedang terjadi atau viral di lingkungan kita yang sudah trending gitu bahasanya ya. Yang perlu kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini secara mendalam dan secara meluas dan luas. Apabila nanti teman-teman ingin mengutarakan apa pendapatnya atau masalahnya sedang dialami atau ide atau gagasan yang kalian miliki, nanti boleh dipersilakan untuk menunjukkan dulu, mengangkat tangan, nanti baru dipersilakan. Lalu setelahnya begitu juga sebaliknya, ketika nanti kita mendapat informasi dari teman-teman yang mana informasi itu tidak boleh untuk disebarkan ke luar ya teman-teman. Jadi ini adalah rahasia kita aja gitu ya. Kita simpan untuk pelajaran kita sendiri aja. Siapa tahu nanti mungkin bisa mendapatkan manfaat di kemudian hari. Lalu teman-teman sudah paham semuanya? Oke, untuk memulai kegiatan ini baiknya ya kita sepakati dulu nih kegiatan kita hari ini. Kira-kira kita mau melakukan kegiatan kali ini berapa lama? Ada yang mau kasih saran kegiatan kali ini? Oke, gini aja. Angkat tangan kalian yang mungkin 30 menit, 20 menit, 45 menit, 40 menit. Saya berapa? 35. Saya 40. Oke, berarti tadi yang ada dua suara dari Diva sama Rizky ya, 30 menit ya. Berarti kita sepakati 30 menit aja ya. Oke, 30 menit. Oke, baik. Kalau gitu, nah sebelum kita mau mulai kegiatan kita
kali ini baiknya nih kita SD dulu penyegaran biar otak kita fresh dulu sebelum memasuki masalah yang berat. Oke teman-teman, Ibu punya permainan. Jadi di mana misalkan ibu menyebutkan nama hewan dan misalkan hewannya itu kucing, berarti huruf akhiran kucing apa? G ya. Nanti disambung sama temannya, ibu tunjuk dan temannya itu harus menyambung kata nama hewan dari akhiran yang tadi temannya disebutkan dari G. Oke? Sudah paham? Oke, kalau gitu dimulai dari ibu ya, hewan tapir. Tapir silakan coba rakun. Rakun. Oke, Diva sama? Naga. Oke, bagus. Sana? Ayam. Ayam. Alhamdulillah. Resti. Monyet. Oke, monyet. Aduh, Resti. Terenggiling. Oke, udah semua ya? Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah fresh? Alhamdulillah kalau sudah fresh ya. Tapi jangan lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai lanjutkan kembali ke kegiatan kita. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk kalian mengungkapkan apa yang telah kalian pikirkan dan apa yang kalian rasakan karena itu merupakan salah satu dari tujuan dari bimbingan kelompok. Baik, sudah paham kan? Paham Bu. Oke. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan memberikan topik tugas untuk bimbingan kelompok kali ini yaitu mengenai tentang pernikahan, dunia pernikahan dan dunia berumah tangga. Sebenarnya kalian sendiri ada yang mengetahui nggak sih apa itu arti dari pernikahan sendiri? Boleh silakan Vivi. Pernikahan itu upacara pernikahan terjadi yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang untuk meresmikan dan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan norma agama. Oke, baik. Berarti kalau misal itu pernikahan itu adalah untuk mengikat ya, mengikat antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan norma agama. Oke, teman-teman, sekarang ibu tanya, kalian ada nggak sih yang tahu berita akhir-akhir ini gitu, berita yang sedang trending di kalangan kalian mengenai pernikahan? Ada yang tahu? Perselingkuhan dan KDRT itu. Oke, berarti tentang perselingkuhan dan KDRT. Oh, ibu boleh tahu itu tentang kasus siapa ya? Itu yang lagi viral itu nikah juga itu orang sama bilang Bu. Oh, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya? Jadi dugaan sih dari itu menyebut kalau dibilang itu selingkuh terus nggak tahu kenapa di itu KDRT kayak gini ceritanya sih gitu Bu. Oh, serem juga ya. Iya Bu. Oke, baik, terima kasih Sarah. Lalu selanjutnya ada lagi yang kalian ketahui tentang kasus yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Boleh, silakan. Perselingkuhan dan bersama dan selingkuh. Kalau beda Itu yang jenius itu yang mati. oh iya, ada. Yang gamers. Dia bilang ya, kalau tadi berselingkuh. Iya, selingkuh dari istrinya yang katanya sih karena kita bersuara pernikahan kita entah juga karena ada masalah yang dimana akhirnya dari saat itu selingkuh tadi kan ada juga saya dan cerita bahwa dia sendiri kan bilang bahwa dia itu
ada dari sini tuh dari bapaknya gitu lah. Jadi kayak jadi dia beranggapan kalau misalkan selingkuh itu dari orang tuanya gitu ya? Iya, jadi ya itu Sekarang ya, iya ada dari ibunya. jadi paling selanjutnya ada yang tahu kasus tentang pernikahan famili yang sedang viral akhir-akhir ini gitu. Oh, oke, boleh salah. Itu kasus pernikahan tersebut dari siapa namanya suaminya bos ternama dari Dewi itu sebenarnya dari itu dia sudah sendiri selama 4 tahun dia di belakang Hai Dewi ini terus baru-baru aku ini beritanya begini bahwa dia sudah menjalani asmara dengan perempuan lain. Oke, kalau bisa dirangkum secara keseluruhan itu mengenai perselingkuhan ya teman-teman. Ya, Lalu selanjutnya di antara kalian ada yang menambahkan kenapa sih orang itu melakukan selingkuh? Kenapa mereka tuh ingin melakukan sebuah perselingkuhan padahal mereka yang udah punya pasangan gitu. Bahkan kalau misalkan ditilik dari kasus yang tadi, kayak pasangannya itu mungkin udah terlihat sempurna gitu ya. Kayak misalkan mungkin udah cantik, udah baik, pintar, kaya, bisa segalanya. Maka mereka memilih untuk berselingkuh gitu. Ada yang mau nambahin? Boleh, oke. Dari hasilnya ya? iya bang. Belakang Saya orang berselingkuh itu dia tipe orang yang menyepelekan komitmen pernikahan. Ya dia menganggap oh berarti ini bukan sebuah maksudnya pernikahan itu kayak cuma main-mainin gitu bukan bentuk yang sakral. Padahal kan berarti pernikahan itu kan dia apa namanya dari mulai proses awalnya itu kan sudah berhadapan langsung dengan Tuhannya gitu dari sesuatunya gitu dia tidak terlalu di awal jadi menyatakan dia dan mulai menikah sampai yang ini. Oke, baik. Berarti dia lebih ke arah yang tidak menghargai komitmen gitu. Maksudnya yang menyepelekan gitu ya. Menganggap ending sebuah janji pernikahan yang dibuatnya sendiri oleh Tuhan. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya tadi aku mau Saya kenapa orang bisa itu jadi tadi beda dari rumahnya dari rumah saya karena kan sebelum kita menikah kita harus beda dari fisik maupun psikis ya kita beda karena ternyata banyak sebabnya karena kan kita hidup sama pasangan bukan kalau kita akan nanti ada di mana jadi ada bagian dari pasangan yang mungkin masih di awal kita cuma tahu basicnya aja nih ternyata sebelum kita udah tahu keseluruhan. Nah di situ kalau kita mungkin sama yang nggak ada persiapan itu bisa jadi adalah faktor di mana nanti bakal percaya. oke, bagus banget. Berarti kayak kita kurang menerima pasangan itu. Jadi mereka melakukan perselingkuhan karena tidak bisa menerima dengan kekurangan pasangannya yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Ya, oke, terus baik sekali. Jadi semua itu bisa mengacu pada perceraian. Baik dari kalian tadi sudah mengungkapkan ya pendapat mengenai apa itu perselingkuhan. Perselingkuhan sendiri juga bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tadi mungkin dialami oleh siapa? Lesti ya. Lesti. Menurut kalian sendiri akibat dari perselingkuhan itu apa aja sih? Ada yang tahu? Boleh silakan kita. Akibat dari perselingkuhan itu perceraian dan kewajibannya ketika perempuan itu tidak ada anaknya akan diberikan karena akan merasakan trauma dari permasalahan tuanya yang ketika ada itu si anak perempuan tersebut ya lebih banyak sih anak perempuan itu mendapatkan sesuatu figur ayah yang ada seperti ayah dalam hidupnya kehilangan tingkat utamanya yang merasakan sakit sekali di dunia itu di itu misalnya oleh
ayahnya sendiri dan merasa memang eh, lebih ke trauma dari perceraian orang tuanya karena yang mestinya dia mendapatkan rumah perlindungan dari kedua orang tuanya itu malah tidak dapat, dan sebenarnya bukan hanya karena orang tuanya egois untuk membeli wanita ataupun yang lain. Oke, baik. Berarti lebih ke anak juga ya, karena terutama ya tinggal Islam itu kalau misalkan anak perempuan kita kan memang diwalikan dengan ayahnya. Jadi mungkin itu juga bisa berdampak pada anak karena juga mengganggu psikisnya anak itu sendiri kan. Ya, oke, baik. Terima kasih Giva atas pemaparannya, bagus sekali. Selanjutnya, di antara kalian ada yang ingin menambahkan untuk apa sih akibat dari perselingkuhan itu sendiri? Karena saya kalau dari bagi kan dia akibat di keluarga ibunya ya. Kalau menurut saya itu bisa dampaknya ke keluarga besar, keluarga besar dari si perempuan dan keluarga si laki-laki dan lingkungan sekitar. Oke, berarti pernikahan juga berdampak pada lingkungan sekitar kita ya. Bisa dari keluarga besar atau mungkin lingkungan sekitar di dekat rumah juga bisa. Bagus sekali. Terima kasih Sarah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Kalau menurut saya penyebab dari perceraian itu paling utamanya sih untuk apa namanya istrinya yang dia karena nanti dia yang bisa jadi kalau yang ibaratnya kuat mentalnya dia masih bisa berobat ke psikolog, tapi kalau yang mentalnya nggak kuat itu bisa jadi bunuh diri atau sebagainya gitu. Jadi yang paling utama sih istri ini faktor yang bisa kelihatan itu istrinya sih. Dari pihak perempuan ya bisa mempengaruhi mungkin mentalnya karena dari akibat perselingkuhan itu ya. Iya. Oke, dari pemaparan kalian tadi bisa kalian simpulkan ya masing-masing. Menurut kalian bagaimana sih cara kalian untuk mengantisipasi diri kalian untuk menghindar dari menjadi perselingkuhan, dari KDRT? Cara kalian tuh untuk memberi pasangan kalian untuk depan sebagai ada yang ingin memberikan saran? Saya dulu, tapi boleh silakan. Yang pasti menurut kami kan ada dua pokoknya bakal dia buat minum tangga gitu. Oh, berarti lebih mempersiapkan diri ya agar nggak kaget gitu ya ke depan kalau misalkan melihat pasangan kita itu berbeda dari apa ekspektasi kita gitu. Oh, oke, bagus sekali. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Saya itu Silakan Resti. kalau saya beliau dari satu suami kita harus mengenal pribadinya tentang beliau dari keluarga juga. Jadi kalau misalnya sampai banyak orang tuh harus benar juga ada produknya ya. Karena kan itu buat diri kita sendiri, jadi jangan sampai salah pilih. Intinya untuk di sebelum untuk memilih sama itu buat diri suami kita banyak sih sebenarnya, terutama itu dari finansial ya, dia paling dia tuh harus punya pekerjaan, jangan sampai karena cuma suka aja. Biasanya kan kalau orang udah suka ya udah dia mau dibilangin kayak gimana pun udah tetap intinya mau sama dia, padahal mungkin dia karakternya seperti apa, karakternya apa, mungkin dia ada orang pengangguran gitu kan. Jadi kalau kemudian pernikahan apa nggak sebaiknya dipikirkan lebih dulu selalu nanti pernikahan. Oke, baik. Terima kasih Resti. Jadi sudah berprestasi lebih ke arah finansial dan mengenai keluarga dunia. Ya, betul sekali. Karena memang biasanya faktor dari perceraian itu sendiri karena faktor finansial ya. Jadi kebanyakan pasangan-pasangan yang belum stabil finansialnya mereka tuh lebih memilih untuk berpisah karena memang tidak kuat dengan tekanan itu ekonominya. Jadi
lebih ke arah finansial juga harus diperhatikan. Lalu selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan? Baik, silakan. Menentukan tadi yang dari cara yang bilang finansial itu dia itu bisa melakukan menabung dulu sejak itu atau sebelum menabung dulu menyiapkan makanannya apa resepsi atau bahkan setelah mereka menikah belum lagi nanti bagaimana sekolah, pokok, susu, dan menyiapkan dana darurat lainnya ketika misalkan ambil aja ada sakit atau itu lagi kesehatan atau dulu pasti ada lah itu. Oke, berarti lebih mengarah pada pematangan finansial juga ya, jadi harus mempersiapkannya bagaimana, cara mengalokasikan keuangan itu bagaimana. Oke, baik. Nanti selanjutnya ada yang ingin ditambahkan? Boleh, soalnya bisa. Untuk cara kita memilih uang itu dilihat dari kepribadiannya tentang keluarganya kemampuannya karena itu hanya satu sekali ketika kita itu menjadi calon suami atau bukan istri itu jadi calon suami itu sangat berpengaruh ke calon kitanya. Misalnya ketika laki-laki itu terlalu dimanjakan orang tuanya, otomatis ketika dia sudah menikah ya anak itu akan masih sangat-sangat bergantung sekali oleh bujakannya. Sedangkan itu sudah menjadi kepala mantan bagi keluarganya. Jadi betul-betul juga dengan perempuan ketika dia selama masa ABG masa dia sebelum nikah dia tidak diajarkan oleh orang tuanya untuk menjadi wanita yang mandiri, dia juga akan tidak bisa menjalankan tugas sebagai istri dengan baik. Jika pendidikan yang diberikan pada pasangan dulu ya, dari orang tuanya. Betul sekali, karena memang biasanya kalau misalkan kebiasaan itu juga sangat berpengaruh ya. Misalkan si istrinya sukanya bangun siang gitu, sedangkan suaminya harus berangkat pagi-pagi. Nah di situ juga bisa jadi konflik karena ada ketidaksesuaian antara si istri dan suami. Karena memang hidup rumah tangga itu memang menyesuaikan kebiasaan masing-masing dari kita sih. Kalau misalnya kebiasaan kita dari diri kita nggak bisa dirubah, itu juga akan memicu dari sebuah pertengkaran, bahkan bisa menjadi perceraian. Baik, selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi? Boleh, silakan Hasan. Tadi kan Kak Diva bilang ibu atau laki-laki yang menjadi keluarga menjadi perempuan yang siap untuk dalam anak-anak. Tapi nggak semua wanita atau anak perempuan itu diajarkan bagaimana menjadi rumah tangga gitu. Itu gimana Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya, Sarah. Memang tidak semuanya keluarga itu mengajarkan hal-hal yang mungkin bisa kita pakai ke depannya di dalam rumah tangga itu sendiri. Maka ada baiknya dari itu kita harus belajar sebagai perempuan, sebagai seorang yang nantinya akan menempuh kehidupan baru, babak baru, kita harus belajar. Kita bisa belajar dari buku, dari internet. Sekarang kan apa-apa juga udah mudah diakses ya. Kayak misalkan bagaimana sih kehidupan berkeluarga itu mudah sekali untuk dicari. Nah, termasuk salah satunya dengan buku. Di sini ibu punya buku mengenai konseling pernikahan dan keluarga. Kalian bisa membaca buku ini, nanti ini ibu berikan kepada kalian ya. Untuk kalian resum, nanti kalian baca buku tentang konseling dan pernikahan keluarga itu. Kalian resum di rumah. Lalu nanti kita akan membahas lagi di pertemuan berikutnya. Karena mengingat waktu sekarang ini waktunya sudah habis ya teman-teman. Jadi
Ibu memberikan tugas pada kalian untuk mereview konseling pernikahan dan keluarga ini, dan kita akan bahas lagi bersama-sama di pekan depan. Saya pahami teman-teman? Baik, tapi teman-teman ini ibu akan menjelaskan ke kalian ya, tapi ibu harap kalian untuk menjaganya, karena ini adalah buku dan milik perpustakaan kita, karena takutnya kalau misalkan nanti rusak, robek atau apa bisa. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, ya? Kita punya lagi kapan Bu? Untuk dikumpulkannya sebenarnya nggak usah dikumpulkan. Jadi itu untuk materi kalian aja. Untuk kalian simpan, kalian sapi maknai apa yang kalian dapatkan dari manfaat dari buku ini, dan akan kita bahas lagi teman-teman di pertemuan selanjutnya di pekan depan. Oke, sudah dipahami? Baik, terima kasih teman-teman untuk BMB 3-nya. Baik, kalau gitu saya cukupkan saja ya kegiatan kita hari ini, dan akan kita lanjut lagi di pekan depan. Tepatnya di tanggal 1 di hari Selasa di tahun ini ya, pastinya ya teman-teman ya. Oke, dan di ruangan ini juga, apa kalian bersedia? Bersedia. Oke, kalau gitu saya berterima kasih banyak atas partisipasi kalian. Kami sudah semangat banget nih mengikuti kegiatan bimbingan konseling kita dari awal sampai akhir ini, dan saya juga memohon maaf selama kegiatan ini saya memiliki mungkin ada kesalahan secara perbuatan maupun perkataan, mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, baik. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaatnya bagi kita ke depannya. Ibu akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan ya teman-teman ya. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya.